Anak-anak, berikut Ibu sampaikan materi tentang jenis kata atau kelas kata. Setelah kalian menyimak jenis kata atau kelas kata dan kalian memahaminya, silahkan kalian ringkas materi yang Ibu berikan ini di buku tulis bahasa Indonesia kalian masing-masing dengan cara kalian sendiri agar mudah kalian gunakan untuk belajar. Jangan lupa ditulis dengan tulisan yang rapi supaya kalian mudah untuk membacanya. Nah, jenis kata atau kelas kata itu dibagi atas kata benda, kata kerja, kata sifat, kata penghubung, kata tugas yang terdiri dari kata depan dan kata sandang, kata ganti, kata bilangan, kata seru, dan kata keterangan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah kata benda sampai dengan kata ganti terlebih dahulu. Untuk kata bilangan, kata seru, dan kata keterangan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selamat menyimak dan memahami, kemudian tuliskan pemahaman kalian dalam bentuk ringkasan di buku kalian masing-masing. Kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina merupakan jenis kata yang mengarah pada segala hal yang dapat dibendakan. Macamnya adalah 1. Nomina bernyawa, berarti kata benda yang bersifat hidup. Contohnya nama orang, Umar, Abdullah, nenek, nona, ayah, atau binatang, contohnya kerbau, ayam, dan lain-lainnya. Kemudian nomina tak bernyawa berarti tidak hidup, contohnya nama lembaga, hari, waktu, daerah, bahasa. Kemudian nomina terbilang berarti dapat dihitung, contohnya kantor, rumah, orang, buku, dan lainnya. Dan nomina tak terbilang berarti tidak dapat dihitung, contohnya udara, kebersihan, kemanusiaan, dan lainnya. Jenis nomina berikutnya adalah nomina kolektif, misalnya cairan, asinan, buah-buahan, kelompok, dan lain-lain. Lalu nomina ukuran, misalnya pucuk, genggam, batang, kilogram, inci, buah, dan seterusnya. Kemudian nomina dari proses nominalisasi, misalnya keadilan, kenaikan, pembicara, pemotong, anjuran, simpulan, pengumuman, pemberontakan, dan lainnya. Jadi yang sudah memperoleh awalan ataupun imbuhan. Kemudian nominalisasi yaitu dengan si dan sang, misalnya si kecil, si manis, sang kancil, sang dewi, itu juga merupakan kata benda. Dan yang terakhir adalah nominalisasi dengan yang, misalnya yang lari, yang berbaju, yang cantik, nah itu masuk dalam kata benda. Cukup banyak jenis dari kata benda, semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti dari penjelasan itu. Jenis kata yang kedua adalah kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri dari kata kerja adalah dapat diberi aspek waktu, akan, sedang, telah. Contohnya akan mandi, akan tidur, sedang makan, telah pulang. Lalu yang kedua dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya tidak makan, tidak tidur, dan lainnya. Dapat diikuti dengan gabungan kata dengan ditambahkan kata benda atau kata sifat. Contohnya pergi dengan adik, menulis dengan cepat, dan lainnya. Berikutnya adalah kata sifat atau adjektiva. Kata sifat merupakan kata yang menerangkan sifat, keadaan, watak, dan tabiat orang ataupun binatang atau benda lainnya. Kata sifat umumnya berfungsi sebagai predikat, objek, dan penjelas subjek. Ciri-ciri dari kata sifat adalah 1. Dapat diberi keterangan pembanding, jadi kata sifat yang diberi tambahan kata di depannya, misalnya lebih, kurang, dan paling.
Contohnya, bila diterapkan dalam kalimat, maka akan menjadi lebih indah, kurang bagus, paling kaya, dan lainnya. Ciri yang kedua, dapat diberi keterangan penguat, atau kata sifat dapat diberi tambahan kata dengan sangat, amat, benar, terlalu, dan sekali. Contohnya, bila dalam kalimat akan menjadi sangat senang, amat keras, mahal benar, terlalu berat, sedikit sekali, dan lainnya. Ciri yang ketiga adalah dapat diingkari dengan kata tidak, jadi ditambahkan dengan kata tidak. Contohnya, dalam kalimat akan menjadi tidak benar, tidak halus, tidak sehat, dan sebagainya. Macam-macam kata sifat atau adjektiva. Yang pertama adalah adjektiva dasar, contohnya adil, bangga, baru, cemas, disiplin, anggun, dan lainnya. Kemudian adjektiva turunan terdiri atas adjektiva berafiks atau kata yang memiliki awalan dan akhiran, contohnya terhormat, terindah, kesakitan, kesepian, keinggris-inggrisan, dan lainnya. Lalu adjektiva berduplikasi berarti pengulangan kata, misalnya muda-muda, elok-elok, cantik-cantik, dan lain-lainnya. Lalu adjektiva berafiks i, wi, atau iyah, jadi memiliki akhiran i, wi, iyah dalam setiap katanya. Contohnya duniawi, insani, ilmiah, rohaniyah, surgawi, dan lain-lainnya. Kata hubung atau konjungsi. Kata hubung atau konjungsi adalah kata yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Jadi kalau selama ini kalian membuat paragraf atau teks, itu kalian pasti menggunakan banyak konjungsi. Nah, bila kalian belum mengetahui, berikut Ibu jelaskan tentang macam-macam konjungsi. Yang pertama adalah konjungsi penambahan, terdapat pada kata dan lagi pula. Konjungsi urutan terdapat pada kata lalu, lantas, kemudian, setelah itu. Konjungsi pilihan itu terdapat pada kata atau. Konjungsi perlawanan adalah tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya, padahal. Konjungsi yang menyatakan waktu adalah ketika, sejak, saat. Dan konjungsi sebab akibat adalah sebab, karena itu, akibatnya. Lalu konjungsi berikutnya adalah konjungsi persyaratan, adalah kata asalkan, jika, jikalau, kalau. Konjungsi pengandaian dalam kata andai kata, andaikan, seandainya, seumpamanya. Lalu konjungsi harapan atau tujuan dalam kata agar, supaya, hingga. Konjungsi perluasan dalam kata yang, ini yang sering kita pakai juga. Kemudian konjungsi pengantar objek dalam kata bahwa, untuk menjelaskan sesuatu. Kemudian konjungsi penegasan dalam kata bahkan dan malahan. Dan yang terakhir adalah konjungsi pengantar wacana dalam kata adapun, maka, jadi. Jenis kata yang kelima adalah kata tugas. Kata tugas terdiri atas kata sandang atau artikel, adalah kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Contohnya kata yang ditambahi dengan si, sang, hang, dang, para. Lalu kata depan atau preposisi adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja untuk membentuk gabungan kata depan. Contohnya di, ke, dari, akan, antara, kecuali, bagi, dalam, daripada, tentang, pada, tanpa, untuk, demi, atas, depan, dekat. Banyak ya tentang kata depan atau preposisi ini. Kemudian yang keenam adalah kata ganti atau pronominal. Kata ganti adalah semua kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau yang dibendakan. Ada 3 macam pronomina dalam bahasa Indonesia, yaitu pronominal persona, pronominal penunjuk, dan pronominal penanya.
Pronominal persona dapat berupa pronomina reduplikasi, misalnya kita, dia, dan beliau. Jadi pengulangan. Kemudian ada pronomina berbentuk frasa, misalnya kamu sekalian, aku ini, dia itu. Jadi lebih dari satu kata. Kemudian pronomina persona pertama atau kata ganti orang pertama, misalnya saya, aku itu sebagai kata ganti orang pertama tunggal, kemudian kami, kita sebagai kata ganti orang pertama jamak. Kemudian pronomina persona kedua atau kata ganti orang kedua. Kamu, engkau, Anda adalah kata ganti orang kedua tunggal. Lalu kalian, Anda sekalian itu adalah kata ganti orang kedua jamak. Berikutnya pronomina persona ketiga atau kata ganti orang ketiga. Contohnya ia, dia, beliau sebagai kata ganti orang ketiga tunggal. Lalu mereka merupakan kata ganti orang ketiga jamak. Dan pronomina takrif tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu. Contohnya sesuatu, seseorang, barang siapa, apa-apa, aku dan masing-masing sendiri. Kemudian yang kedua adalah pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk dalam bahasa Indonesia ada 3 macam. Jadi pronominal itu banyak sekali ya. Pronominal penunjuk umum itu dalam kata ini, itu, dan anu. Kemudian pronominal penunjuk tempat, sini, situ, atau sana. Kemudian pronominal penunjuk ihwal, contohnya begini dan begitu. Kemudian jenis pronominal yang ketiga adalah pronominal penanya. Pronominal penanya adalah pronominal yang dipakai sebagai pemarkah pertanyaan. Contohnya siapa, apa, mana, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa. Baik anak-anak, banyak sekali jenis kata yang kita bahas hari ini. Pastinya membutuhkan waktu yang lama untuk memahami. Untuk itu sekali lagi silahkan kalian simak dengan baik, lalu pahami dulu isi dan pengertiannya. Setelah kalian paham, sekali lagi silahkan ringkas dengan cara kalian sendiri untuk memudahkan kalian belajar di buku tulis kalian masing-masing yang khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia. Bila nanti ada pertanyaan, bisa menghubungi Ibu dengan nomor WA yang sudah Ibu cantumkan pada pertemuan awal. Selamat meringkas, selamat belajar, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya.